Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih di wasiat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang ditujukan kepada Ali bin Al-Hasan rahimahullah. Selanjutnya kata Sufyan, "Falladzi ya'kulu awsakhan nasi," dan orang-orang yang makan dari kotoran manusia. Kemarin sudah dijelaskan, yaitu orang yang makan dari sedekah yang dia dalam keadaan tidak berhak untuk memakannya, atau makan dari barang haram. Orang yang demikian dia akan berbicara huwa yatakallamu bihawa, dia akan berbicara dengan hawa nafsunya. Wa yatawadhu linnasi makhafata ayyumsiku anhu, dan dia akan terpaksa merendah di hadapan manusia karena takut untuk tidak diberi lagi, takut untuk diembargo. Kemudian kata beliau, "Wa ya akhi," dan wahai saudaraku, "in tanawalta minan nasi syai'an," kalau engkau mendapatkan dari manusia sesuatu, yaitu engkau mendapatkan sesuatu pemberian dari orang, qata'ta lisanaka, niscaya engkau dengan itu akan memotong lisanmu. Akibatnya engkau tidak bisa bicara lagi, menasihati dia, menegur dia. Wa akramta ba'dhan nasi wa ahanta ba'dahum, dan akhirnya juga engkau dengan berdasar pemberian orang kepadamu, engkau memuliakan sebagian orang karena pemberiannya, dan engkau menghinakan yang lainnya juga. Wa ahanta ba'dahum, dan engkau menghinakan sebagiannya karena pemberiannya, karena jasanya. Ma'ama yanzilu bika yaumal qiyamati, bersamaan dengan apa yang engkau akan hadapi di hari kiamat. Di dunia engkau akhirnya lisanmu tidak bisa lagi bicara, seolah-olah engkau memotong lisanmu. Di akhirat engkau akan menghadapi problem. Fa innal ladzi yu'tika syai'an min malihi, karena sungguhnya orang yang memberi engkau sesuatu dari hartanya, fa innama huwa wasakhuhu, karena sungguhnya itu adalah kotorannya. Wa tafsiru wasakhihi,
tathiru amalihi minadz-dzunubi. Dan tafsir daripada atau keterangan daripada apa yang merupakan bahwa harta itu adalah kotorannya yang diberikan kepadamu, ialah mensucikan atau pensucian amalannya dari dosa. Ya. Wa in anta tanawalta minan nasi syai'an, maka kalau engkau mendapatkan pemberian dari orang, satu pemberian tanpa melalui jalan yang syar'i tentunya, sebab mau tidak mau di antara manusia ada muamalah, hubungan dalam bentuk memberi dan menerima. Dan di dalam hal ini diatur oleh syariah. Bila engkau mendapatkan pemberian dengan cara yang tidak syar'i, tidak dituntunkan dengan syariah, atau engkau mendapatkan dengan cara yang haram, in da'auka ila mungkarin ajabtahu, maka orang yang memberi kamu dengan cara yang demikian itu, bila dia memanggil engkau, mengajak engkau kepada mungkar, engkau terpaksa akan memenuhi panggilannya, karena engkau sudah sudah dibeli hatimu. Engkau tidak bisa lagi untuk menolak panggilan itu. Wa innal ladzi ya'kulu awsakhan nasi, dan sesungguhnya orang yang makan dari kotoran manusia itu, pemberian manusia itu, karrajuli lahu syuraka'u fi syai'in, seperti seorang yang bersekutu dalam satu perkara, yanbaghi lahu ayyuqasimahum, orang yang bersekutu dalam satu perkara itu ingin tentunya dibagi-bagi, ya, dapat harta hasil nyuri, maka dibagi-bagi curiannya, harta curiannya kepada semua yang terlibat dalam pencurian itu. Nah, tentunya ini seperti membagi-bagi barang haram, yaitu hasil curian itu. Ya akhi, ju'un wa qalilun minal ibadati khairum min an tashba'a min awsakhin nasi wa kathirin minal ibadati. Wahai saudaraku, keadaan lapar karena fakir, karena tidak ada harta yang bisa dimakan, wa qalilun minal ibadah, dan sedikit ibadah yang bisa dilakukan, sekedar yang wajib-wajib, khairun, itu lebih baik daripada engkau kenyang, tashba'a, kenyang dari kotoran-kotoran manusia dengan disertai banyak ibadah, tapi makannya dari barang yang haram seperti itu. Waqad balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sungguh telah sampai kepada kami
berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum akhadha hablan." Seandainya salah seorang dari kalian mengambil tali, thumma ihtataba hatta yadbara dhahruhu, kemudian dia mencari kayu sehingga dalam keadaan yadbara dhahruh, punggungnya penuh dengan muatan, bawa kayu, kana khairal lahu, yang demikian itu lebih baik baginya, min ayyakuma ala ra'si akhihi, daripada berdiri di hadapan saudaranya, yas'aluhu au yarjuhu, meminta-minta kepadanya atau mengharap pemberian dia. Dikatakan di sini di footnote kedua itu akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa balaghana anna Umar bin Al-Khattab qala, dan telah sampai kepada kami berita riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab menyatakan, "Man amila minkum hamadnahu wa man lam ya'mal ittahamnahu." Barang siapa yang bekerja, punya amal, punya pekerjaan dari kalian, kami memujinya. Barang siapa yang tidak punya pekerjaan, kami mencurigainya. Ia tidak bekerja, makan minum begitu saja, kami mencurigainya. Dari mana ini? Kalau enggak dari hasil mencuri, atau dari hasil minta-minta dari orang, ya, atau yang perkara-perkara haram yang lainnya. Begitu. Wa qala, dan beliau Umar bin Khattab menyatakan, "Ya ma'asyaral qurra, wahai tukang baca Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, jangan nunduk-nunduk begitu, menampakkan seolah-olah khusyuk dengan menunduk-nundukkan kepala begitu. Wala tazidul khusyu'a ala ma fil qalbi, enggak usah kamu menambah kekhusyuan itu dengan apa yang ada di hati. Khusyuk itu cukup di hati, enggak usah pakai menampakkan diri nunduk-nunduk kalau jalan itu begitu. Al khusyuk itu cukup apa yang ada di hati. Angkatlah kepala kalian itu. Istabiqu fil khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Wala takunu iyalan 'alan nasi, dan jangan kamu menjadi orang yang merupakan beban kepada manusia yang lainnya, yaitu mengharapkan pemberian dari orang lain. Faqad wadahat tariq, karena sungguhnya jalan untuk mencari yang halal itu sudah jelas. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innal ladzi ya'ishu min aidin nasi, sesungguhnya orang yang hidup dari pemberian orang, kalladzi yaghrisu syajaratan fi ardi ghairih,
seperti orang yang menanam pohon di tanah yang bukan miliknya. Begitu. Fattaqillah ya akhi. Ya, tentunya menanam pohon di tanah bukan miliknya itu bagaimana? Ya haram. Terus kemudian mengambil hasil daripada tanaman itu padahal dari tanah bukan miliknya, hasilnya itu juga haram tentunya. Begitu. Fattaqillaha ya akhi, maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai saudaraku. Fa innahu ma nala ahadun minan nasi syai'an, karena sungguhnya tidaklah seorang mendapatkan pemberian dari seseorang yang lainnya dari manusia illa sara haqiran dzalilan 'indan nasi, kecuali mesti dia menjadi orang yang hakir, yang hina, dzalil, rendah 'indan nas, di hadapan manusia. Wal mu'minuna syuhudullahi fil ardi, dan orang mukmin itu adalah mereka saksi-saksi Allah di muka bumi. Orang mukmin adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, yaitu firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil agar kalian menjadi saksi terhadap sekalian manusia, saksi di dunia dan saksi di akhirat, saksi kebenaran dan saksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umat-umat terdahulu, saksi kebenaran para nabi dan para rasul terdahulu, dan kebenaran nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga saksi penyimpangan-penyimpangan umat terdahulu dan umat sekarang. Ini di dunia. Di akhirat juga akan menjadi saksi di hadapan pengadilan Allah. Ini kaum mukminin bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah syuhudullah fil ardi, saksi-saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu, untuk kamu supaya dalam mempersaksikan dengan benar segala sesuatu, hatimu harus merdeka. Ya, jangan kamu menundukkan hatimu kepada selain Allah. Nah, salah satu bentuk perbuatan menundukkan hati kepada selain Allah itu ialah yang diingatkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin, ialah dengan menyandarkan hidup dari pemberian orang lain. Ini akan menjadikan lisan terputus sehingga tidak bisa lagi bicara yang benar, dan akan menjadi orang yang rendah diri dalam menghadapi manusia. Ya. Wa iyyaka an taksiba khabithan fatunfiqahu fi ta'atillah. Hati-hati kamu untuk mencari rezeki
dari yang khabith, yang jelek. Yaitu tadi sudah diterangkan dalam hal ini ialah barang haram. Cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Fatunfiqahu fi ta'atillahi. Kemudian kamu belanjakan di dalam taat pada Allah. Ini enggak benar. Engkau membelanjakan di dalam jalan taat pada Allah harus dengan rezeki yang halal. Nah, fa in tarakahu faridatun minallahi wajibatun wa innahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Fa inna tarkahu, karena meninggalkan perkara yang khabith, yang jelek itu adalah faridah, adalah kewajiban minallah, yang datang dari Allah, dan itu adalah wajibah, perkara yang wajib. Wa innahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dan sungguhnya Allah itu adalah tayyib, zat yang baik. La yaqbalu illa tayyiba, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Karena itu engkau taat kepada Allah harus dengan pembiayaan dari yang baik. Jangan dengan campuran atau bahkan dengan barang yang haram. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Amal itu kalau berasal dari barang yang baik dan dengan cara yang baik, artinya cara yang benar menurut tuntunan syariah, maka hasilnya akan diberkahi oleh Allah. Karena amalan itu diberkahi oleh Allah dan Allah akan menerimanya dengan baik. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kalau amalan itu bercampur dengan yang haram, tentu barokahnya akan berkurang pula. Manfaatnya yang dirasakan oleh manusia akan berkurang juga. Begitu. Ya. Amalan yang diberkahi oleh Allah itu manfaatnya berlangsung lama di muka bumi. Amalan yang tidak diberkahi oleh Allah itu tidak dirasakan kemanfaatannya kecuali sedikit. Ya. Nah, begitulah yang diingatkan oleh Allah. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih di lautan itu akan sirna sia-sia. Adapun apa yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan kokoh di muka bumi. Kata para ulama, yang digambarkan, dimisalkan oleh Allah sebagai buih yaitu kebatilan, keharaman, atau apa yang tidak benar. Sedangkan yang dimisalkan oleh Allah sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu adalah kebenaran dan apa yang ditempuh dengan cara yang benar.
itu yang akan bermanfaat, dirasakan kemanfaatannya oleh manusia. Begitu diingatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ara'aita rajulan asaba thawbahu baulun. Tahukah engkau, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang bajunya terkena percikan air kencing, tsumma arada ayyutahhirahu, kemudian orang ini ingin membersihkan air kencing membersihkan bajunya yang terkena air kencing itu, faghasalahu bi baulin akhar, tetapi dicuci dengan air kencing lain. Atarakana dzalika yutahhiru, apakah yang demikian ini engkau pandang bisa mensucikannya? Kalla, tidak sekali-kali. Innal qadara la yutahharu illa bitayyibin. Sungguhnya al-qadar, sesuatu yang kotor, itu la yutahhar, tidak akan bisa dibersihkan, disucikan, illa bitayyibin, kecuali dengan sesuatu yang baik. Fakadzalika, demikian pula kata beliau, la tumhas sayyi'atu illa bil hasanati, tidak bisa as-sayyi'ah, kejelekan, dihapus dengan tidak bisa dihapus kecuali dengan al hasanah, dengan kebaikan. Karena memang Allah menyatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya al-hasanat, amalan-amalan baik, menghilangkan as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan jelek atau dosa-dosa perbuatan jelek. Ya. Dan salah satu daripada bentuk taubat nasuha ialah beramal dengan sebanyak-banyaknya, beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk menebus dosa-dosa dia yang lalu. Setelah menghentikan kemaksiatan dia itu, jadi dengan taubat dia berhenti kemaksiatannya, sehingga sumber dosa itu telah tertutup atau terhenti. Nah, untuk mengatasi untuk menyembuhkan borok-borok dan kotoran-kotoran yang ada di masa lalu itu yang masih terdapat, dilakukan dengan cara dituntunkan oleh Allah, beramal saleh untuk menghapuskan perbuatan-perbuatan yang lalu. Nah, begitu diingatkan. Wa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, dan sungguhnya Allah itu zat yang baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini adalah juga pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innal harama la yuqbalu fi syai'in minal a'mali, dan sungguhnya perbuatan haram itu tidak akan bisa diterima
fi syai'in minal a'mal. Bila terdapat di dalam sedikit atau tercampur pada amalan-amalan, maka amalan itu tidak bisa diterima ketika tercampur dengan perbuatan atau dengan perkara yang haram. Ya. Awahal amila ahadun dzanban famahahu bidzanbin, apakah bisa seorang yang beramal dengan satu dosa, famahahu bidzanbin, kemudian mau dihapus dengan dosa pula? Tentu tidak bisa. Dosa harus dihapus dengan taubat dan berhenti dari perbuatan itu, dan kemudian diganti masa lalunya itu dengan amalan saleh. Ya. Kita masuk kepada wasiat berikutnya. Kitab Umar bin Al-Khattab fil Qada li Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab sahabi, Abu Musa Al-Asy'ari sahabi. Abu Musa Al-Asy'ari gubernur Basrah pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menulis surat. Surat itu dinamakan kitab. Ya. Nah, surat-suratnya Umar bin Khattab kepada para gubernurnya, kepada para qadhi di berbagai wilayah di dalam pemerintahannya, itu adalah sebagai fiqh Umar bin Khattab. Karena memang surat-surat itu menunjukkan ilmu atau tafsiran beliau terhadap ilmu. Ya. Disebutkan an Idrisa Abi Abdullah bin Idris qal, dari Idris Abi Abdullah bin Idris rahimahullah, beliau menyatakan, ataitu Sa'id bin Abi Burdah, aku pernah mendatangi Sa'id bin Abi Burdah, fasa'altuhu an rasaili Umar bin Al-Khattab, maka aku tanya kepada beliau tentang rasail, surat-suratnya Umar bin Al-Khattab, allati kana yaktubu biha ila Abi Musa Al-Asy'ari, yang pernah ditulis oleh Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Wa kana Abu Musa, dan waktu itu Abu Musa qad ausa ila Abi Burdah, telah menitipkan surat-surat itu kepada Sa'id bin Abi Burdah, ya, kumpulan surat-surat itu. Wa akhraja ilayya kitaban, dan Abu Burdah mengeluarkan satu bendel surat. Fara'aitu fi kitabin, aku lihat kumpulan surat-surat itu, minha, salah satunya ialah amma ba'du, kata Umar, adapun setelah itu, yakni sebelum ini adalah muqaddimah. Biasa dalam penulisan surat juga ditulis muqaddimah, yaitu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan selanjutnya. Amma ba'du, fa innal qada'a
faridatun muhkamatun wa sunnatun muttaba'atun. Karena sesungguhnya al-qadha dalam hal pengadilan, qadha itu pengadilan, yaitu seorang qadhi yang membuat keputusan untuk melerai atau memberikan putusan kepada orang yang bertikai berperkara. Al-qadha itu sandaran bagi seorang hakim ialah faridatun muhkamah. Sandarannya dua, yaitu faridatun muhkamah, perkara-perkara yang fardu, yang sudah tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran, wa sunnatun muttaba'ah, dan perkara kedua yang menjadi landasan keputusan qadhi ialah sunnah muttaba'ah, yaitu perkara-perkara sunnah dari Nabi SAW yang muttaba'ah, yang diikuti. Ayat-ayat muhkamat di dalam Al-Quran, ini landasan pertama. Landasan kedua ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu landasan putusan qadhi. Fafham idza udliya ilaika fa innahu la yanfa'u takallumun bihaqqin la nafadha lahu. Oleh karena itu fahamilah, idza udliya ilaika, apabila diadukan kepadamu satu perkara, pahami perkara itu dan fahami dasar yang harus kamu pegang di dalam membuat keputusan terhadap perkara itu. Kata Umar, fa innahu la yanfa'u takallumun bihaqqin la nafadha lahu. Karena sesungguhnya tidak bermanfaat takallumun bihaqqin, omong dengan omongan yang benar, yang la nafadha lahu, yang tidak ada kekuatan untuk menjalankannya. Itu tidak bermanfaat. Nah, karena memang perkara syariah ini perlu adanya kekuatan untuk menjalankannya. Perkara syariah yang tidak mempunyai kekuatan untuk dijalankan itu hanya semata-mata omongan dan hanya keterangan. Nah, yang demikian itu dikatakan oleh Umar tidak bermanfaat. Karena itu memang untuk menjalankan syariah perlu adanya kekuatan untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaannya. Selanjutnya, Umar bin Khattab memberi bimbingan bagaimana adab akhlak seorang amir. Wasi bainal itsnaini fi majlisika. Hendaknya engkau memberi peluang di antara dua orang yang berperkara di majelismu itu. Wa wajhika, dan tampakkan wajahmu kepada kedua orang yang berperkara itu dengan baik.
hatta la yatma'a syarifun fi haifika, sehingga jangan sampai orang yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi, ya, itu jangan sampai mempunyai ambisi, la yatma', jangan sampai mempunyai ambisi fi haifika, untuk memaksa engkau atau menghendaki engkau supaya berbuat zalim kepada lawan berperkaranya, karena dia merasa sebagai orang yang punya status sosial yang tinggi. Maka kalau engkau menghadapi dia berbeda dengan lawan berperkaranya, maka dia akan berambisi untuk bagaimana memanfaatkan hubungan yang khusus antara dia dengan kamu itu guna mendolimi, untuk memaksa engkau berbuat zalim dan mendolimi lawan berperkaranya itu. Wala yai'asa wadhi'un min adlik, dan jangan sampai karena sikapmu yang berbeda antara orang yang punya status sosial yang tinggi dengan orang yang rendahan, kamu berbeda, akhirnya yang mempunyai status tinggi itu berambisi untuk memaksa engkau berbuat zalim terhadap orang yang rendahan ini, dan orang yang rendahan itu putus asa. Wadhi itu orang yang rendah, putus asa mengharapkan keadilanmu. Jangan sampai demikian. Wala yai'as, dan jangan sampai putus asa, wadhi orang yang rendah, min adlik, dari keadilanmu. Maka di dalam pengadilan itu, di dalam qadha, sampai-sampai kalau dua orang yang berperkara datang di majelis qadha, sampai di dalam fiqhul qadha, adab seorang qadhi, jangan mau salaman sama keduanya. Assalamualaikum, masuk dia, waalaikumsalam, menjulurkan tangan, duduk. Dua-duanya jangan bersalaman. Nanti setelah selesai putusan baru bersalaman. Sampai seperti itu. Jangan menampakkan seolah-olah engkau lebih memuliakan salah satunya daripada yang lainnya. Nah, itu akan mengakibatkan yang engkau muliakan itu merasa punya koneksi dengan engkau, terus akhirnya menghendaki supaya dan menggiring engkau supaya berbuat zalim kepada lawan berperkaranya, dan yang tidak punya hubungan dengan engkau dan tidak engkau perlakukan dengan sama itu tadi, akhirnya merasa putus asa untuk dapat keadilanmu. Nah, ini adab seorang qadhi di dalam menghadapi dua orang yang berperkara. Al-fahma fima yatalajlaju fi sadrika wa yushkilu alaika ma lam yanzil fil kitabi wa lam tajri bihi sunnatun. Hendaknya engkau betul-betul memahami dengan benar fima yatalajlaj fi sadrika, apa yang bergejolak di dadamu, wa yushkil alaik, dan menyulitkan engkau untuk memahami satu perkara, malam yanzil fil kitab, perkara itu tidak dibicarakan di dalam Alkitab, yakni tidak dibicarakan di dalam Al-Quran, walam tajri bihi sunnatun, dan tidak pula disebutkan dalam sunnah Nabi, maka engkau haruslah memahami dengan bertakwa kepada Allah, dan engkau berijtihad memutuskan perkara yang demikian ini dengan faham, dengan betul-betul faham.
yaitu pemahamanmu yang kuat terhadap Alkitab was sunnah. Wa'rifil ashbaha wal amthala, dan kenalilah baik-baik perkara yang asbah, yang serupa, wal amthal, dan yang semisal. Thumma qisil umura ba'daha bi ba'din, kemudian kiaskanlah perkara-perkara itu antara satu dengan yang lainnya. Fandur aqrabaha ilallah, setelah itu untuk kamu membuat keputusan, telitilah mana yang lebih dekat permasalahan itu kepada Allah. Pilih mana yang paling mengantarkan kamu untuk lebih dekat kepada Allah. Wa asbahaha bil haqqi, dan pilih mana yang paling serupa dengan al-haq. Fattabi'hu, maka ikutilah yang serupa dengan al-haq itu. Wa'mad ilaih, dan bersandarlah kamu kepadanya. Ya. Nah, jadi memang di dalam perkara-perkara itu, kejadian-kejadian itu, situasi-situasi yang belakangan itu situasi yang belum dibahas di dalam Al-Quran was sunnah. Perkara-perkara yang demikian ini tidak bisa diputuskan dengan nas yang muhkam dalam Al-Quran was sunnah, karena memang tidak ada di dalam Al-Quran was sunnah. Ya, maka untuk yang demikian pertama harus takwa kepada Allah. Ya, bagaimana engkau mendekatkan diri kepada Allah? Yang kedua ialah dikiaskan dengan perkara-perkara yang sudah ada di dalam Al-Quran was sunnah. Ya, dan kemudian yang ketiga, dipilihlah mana yang paling mendekati kebenaran itu. Ya, jadi yang dituju ialah kebenaran. Nah, di dalam memutuskan satu perkara, ya, bukan hawa nafsu, tetapi kebenaran yang dituju dan menjadi sandaran untuk memutuskannya. Loh, apakah ada memang kejadian-kejadian yang tidak dibicarakan, tidak terdapat di dalam Al-Quran Sunnah? Ya banyak. Perkembangan masa itu menimbulkan problem-problem masyarakat yang tidak terdapat di dalam Al-Quran was sunnah, itu terjadi. Nah, makanya qiyas itu dibutuhkan dalam hal yang demikian ini. Ya, banyak perkara-perkara yang memang terjadi, seperti contohnya bagaimana ditanya kita sholat di pesawat, kan di atas Ka'bah itu. Nah, padahal hal ini tidak pernah dibahas di zaman ketika turunnya Al-Quran, ketika Nabi masih hidup. Tidak pula pernah dikenal hal ini di zaman para salafus saleh. Ya, tidak pernah dikenal hal ini di zaman para fuqaha. Yang ada ialah di zaman sekarang. Nah, ini perlu adanya qiyas dalam kasus yang demikian, karena nas tidak ada di dalam Alkitab was sunnah. Nah, itu kebutuhan kepada qiyas, yaitu mencari hukum yang serupa dengan perkara yang lalu. Nah, ketika datang kepada Nabi seorang badui, ya Rasulullah,
saya suka memelihara kambing di atas gunung. Bagaimana saya sholat? Kan di atas gunung, di atas Ka'bah berarti. Gimana saya sholat? Maka Nabi memberi bimbingan, engkau sholat di atas gunung itu dengan menghadap ke arah adanya Ka'bah itu. Jadi tidak perlu engkau menghadap ke bawah, tapi menghadap ke arah yang sejajar dengan Ka'bah itu. Riwayat ini akhirnya menjadi qiyas bagaimana orang yang sholat di pesawat, karena memang kasusnya sama, yaitu di atas Ka'bah begitu. Nah, dalam hal qiyas ini kata para ulama ada 3 golongan manusia. Golongan pertama, golongan yang ekstrim di dalam menggunakan qiyas, sehingga qiyas itu termasuk daripada sumber hukum setelah Al-Quran wa Sunnah. Iya, sampai mereka mengqiyaskan dengan perkara-perkara yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran, masih lari kepada qiyas pula. Ini enggak benar. Kalau sudah ada nasnya tidak dibutuhkan qiyas. Golongan kedua, golongan yang ekstrim menolak qiyas. Kalau golongan pertama ialah golongan para fuqaha. Kalau golongan kedua, golongan dhahiri, pengikutnya Daud ad-Dhahiri. Ya, tokohnya yang paling besar dalam hal ini ialah Ibnu Hazm dengan kitabnya yang terkenal Al-Muhalla. Ini menolak mutlak qiyas. Nah, ini juga tidak benar. Golongan ketiga yaitu golongan ahlul hadis, yaitu seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa qiyas itu adalah seperti qiyas itu adalah perkara yang muttar, perkara darurat. Bila Al-Quran was Sunnah kita tidak dapati keterangan yang sharih, yang tegas, maka di saat itu kita terpaksa untuk lari kepada qiyas. Seperti kata Imam Syafi'i, orang menggunakan debu sebagai ganti air untuk bertayamum. Seperti itu kata beliau, qiyas itu. Di dalam menjalankan syariah. Demikian pula di dalam perkara wudhu, kan orang lari kepada debu karena memang tidak ada air. Nah, qiyas itu seperti itu keadaannya. Nah, yang sungguhnya dilakukan qiyas itu letaknya di sini, yaitu pada posisi darurat. Tidak ada nas sharih yang tegas menyatakan tentang permasalahan tersebut sehingga lari kepada qiyas, seperti yang dibimbing oleh Umar bin Khattab terhadap Abu Musa al-Asy'ari tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab.